Pada video ini, saya akan membahas ide konten YouTube luar negeri. Nah, ide konten YouTube ini sudah terbukti menghasilkan hingga 300 juta per bulan. Simak terus video ini sampai akhir, karena nanti di akhir saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat video-video semacam ini. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Beberapa waktu yang lalu, salah satu YouTuber Indonesia menunjukkan penghasilannya dari YouTube melalui akun Facebooknya. Pada screenshot yang diposting di Facebooknya tersebut, tampak penghasilan dia adalah 314 juta pada bulan Oktober ini. Tentu ini merupakan nominal yang sangat luar biasa besar, bukan? Lalu, yang jadi pertanyaan adalah, konten apa yang dia buat sehingga bisa menghasilkan sekian banyaknya? Tentu Anda bertanya-tanya, oleh karenanya akan saya tunjukkan kepada Anda dan bagaimana cara membuat kontennya nanti. Tapi di sini ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Ternyata kalau kita lihat dari postingan-postingan beliau di bulan sebelumnya, bulan September lebih tepatnya, dia gajinya 311. Ini adalah lebih sedikit 3 juta daripada pada bulan Oktober yang 314 juta. Kemudian pada bulan Juni gajinya 200 juta, tidak sampai 300 juta pada bulan Mei. Nah, ini gaji beliau hanya 190 juta. Kemudian ketika bulan April masih 166 juta. Hanya setengahnya jika dibandingkan sudah 311 bahkan 314 juta. Nah, kuncinya di sini adalah konsistensi dan ada yang namanya itu compounding atau biasa disebut dengan bertahap. Jadi, yang bisa kita petik ambil pelajarannya di sini adalah untuk menghasilkan uang sebanyak ini, untuk mencapai penghasilan per bulan hingga ratusan juta, itu tidak mungkin langsung didapatkan begitu saja. Misalkan kita bekerja di YouTube, membuat video selama 1 bulan atau 2 bulan, kemudian kita sudah berharap mendapatkan hingga 300 juta, itu hal yang hampir tidak mungkin. Nah, makanya kita harus sabar, konsisten, dan bertahap. Jadi tidak langsung instan mendapatkan hingga ratusan juta rupiah. Ya, mungkin di awal kita mendapatkan 1 juta, 2 juta, kemudian kita akan terus konsisten. Nah, dengan konsisten tersebut, kita akan bisa mendapatkan penghasilan yang sangat banyak. Kuncinya konsisten. Walaupun konten kita apapun itu, selain kita juga harus pantang menyerah. Jadi sebagai informasi saya sampaikan di sini bahwa konten beliau ini niche-nya adalah niche DIY kerajinan tangan atau do it yourself tentang kerajinan tangan. Akun ini hanya memberikan kisi-kisi bahwa subscribernya itu sudah mencapai 3 juta. Kemudian view per bulannya mencapai 10 juta. Nah, dengan subscriber sudah 3 juta kemudian view per bulan mencapai 10 juta, kemudian tegak dengan target luar negeri, maka tidak heran kalau penghasilannya mencapai 300 juta ke atas. Nah, akan tetapi apakah penghasilan seperti ini bisa dicapai dalam 1 tahun, 2 tahun? Tentunya tidak. Akun ini sudah dibangun sejak lebih dari 3 tahun. Bayangkan 3 tahun itu sangat lama dan beliau selalu konsisten, maka bisa mencapai penghasilan sebesar ini. Tapi apakah itu worth it? Saya rasa sangat worth it dan sangat berpotensi tinggi. Mengapa? Bayangkan saja, misalkan Anda bekerja di kantor atau bekerja di suatu perusahaan, lalu dalam 3 tahun Anda bekerja di situ, apakah Anda yakin penghasilan dalam tahun ketiga itu bisa mencapai hingga 300 juta? Saya rasa sangat sulit, kecuali jika Anda memiliki skill yang luar biasa. Akan tetapi jika Anda bekerja di YouTube, mungkin di awal penghasilannya belum banyak. Mungkin 1 juta, 2 juta, akan tetapi jika Anda terus berkembang, terus belajar, kemudian membangun channel-channel secara konsisten dan sebagainya, pada tahun ketiga itu bisa mencapai hingga penghasilan seperti ini. Ingat, intinya adalah belajar, praktek, dan konsisten. Nah, di sini akan saya tunjukkan apa itu DIY kerajinan tangan. Jadi seperti ini, di sini saya ketikkan DIY kerajinan tangan, maka akan muncul aneka hiasan-hiasan kerajinan tangan seperti ini. Yang mana ini bisa dibuat dengan hal-hal yang mudah yang ada di sekitar kita, seperti sumpit dan lain-lain. Kemudian untuk membuat konten video ini, jika Anda kehabisan ide, maka Anda bisa meniru dari akun-akun yang besar. Misalkan di sini saya akan tunjukkan beberapa akun
ya. Yang pertama yaitu akun MyDream. Pada akun ini fokusnya seperti berikut, adalah vas-vas bunga. Vas-vas bunga dari berbagai bahan kemudian dihias sedemikian rupa dengan cara melukis vas tersebut. Anda bisa lihat ini cara membuatnya seperti apa, kemudian Anda tiru seperti itu. Kembali lagi, views yang hanya segini dan konten seperti ini merupakan ide konten YouTube target luar negeri, di mana CPM-nya itu sangat luar biasa besar. Kembali lagi ke channel ini, saya akan menunjukkan kembali ide channelnya. Nah, ini adalah channel kerajinan 5 menit. Mungkin Anda sudah tahu dan sudah sering melihat channel ini. Di sini banyak sekali video-video yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Nah, kita buat saja seperti ini. Kita tidak perlu membuat sebagus ini. Kalau ini di sini kualitasnya memang sudah sangat bagus karena udah menggunakan pencahayaan, kamera, dan editing semuanya sudah luar biasa. Karena kembali lagi beliau subscribernya saja sudah 15 juta. Ini sudah merupakan akun yang sangat besar. Nah, jika dibandingkan dengan yang tadi yang hanya memiliki subscriber 3 juta, sudah bisa mendapatkan 300 juta per bulan. Apalagi channel kerajinan 5 menit ini yang sudah memiliki 15 juta subscriber, dan ini sama-sama channel target luar negeri. Saya rasa penghasilan channel ini sudah hampir atau mungkin miliaran lebih. Sebenarnya ini adalah sebuah peluang, tergantung kita mau bagaimana saja. Mau susah-susah di awal, mau konsisten atau tidak. Atau kita hanya menganggapnya sebagai hal-hal receh, atau kita benar-benar mau untuk bertindak. Nah, itu kembali lagi kepada Anda. Sebenarnya intinya adalah ilmu ini ketika Anda sudah mengetahuinya, maka Anda harus praktek, karena dalam praktek itu nanti yang akan menambah pengalaman Anda 1 tahun, 2 tahun, mungkin belum berhasil, tapi jika tahun ketiga Anda sudah mendapatkan penghasilan seperti ini, maka itu sangat luar biasa sekali. Kemudian ada lagi channel namanya Lista Suraya. Saya rasa ini adalah channel dari Indonesia, tapi walaupun dia ini channel Indonesia, tapi dia menargetkan untuk penonton dari luar negeri. Nah, lihat view per harinya mencapai 230-an ribu, ada yang hingga 280 ribu. Ini luar biasa banyak. Nah, kalau view per harinya aja 200 ribuan, berarti per bulannya sekitar 12 juta. Tadi saja yang viewnya 10 juta sudah menghasilkan 300 juta, maka apalagi channel ini yang sudah 12 juta. Perharinya saja 230-an ribu, berarti per bulannya itu mencapai 12 juta. Ini mungkin penghasilannya mencapai 500 juta. Dan ingat, itu adalah penghasilan per bulan 500 juta. Tapi kalau kita lihat channel ini sudah dibuat dari tahun 2012. Sejak tahun 2012 atau 7 tahun yang lalu, beliau memang sangat konsisten, dan jumlah videonya sudah sangat banyak. Karena apa? Karena beliau memang sangat konsisten. Lalu untuk channel inspirasi lainnya, Anda juga bisa melihat channel 123 Go Indonesia ini. Ini hampir sama dengan kerajinan 5 menit. Intinya seperti ini, Anda juga bisa menirunya. Anda tiru saja ide-idenya dan Anda buat versi Anda sendiri. Anda tidak perlu menampilkan wajah, Anda hanya perlu merekam. Untuk di awal Anda bisa gunakan apa yang ada dulu. Jika Anda punya HP, ya gunakan HP itu terlebih dahulu. Tidak perlu harus beli kamera dan sebagainya. Itu nanti akan sampai pada waktunya jika Anda sudah berhasil dengan menggunakan apa yang ada. Kita perlu berjuang dari awal supaya kita ini benar-benar merasakan apa yang harus dilakukan. Ingat pesan saya saat ini merupakan pesan yang sangat penting. Biasanya rata-rata orang yang belum memiliki kemampuan tinggi kemudian langsung diberikan fasilitas yang tinggi, misalkan dengan cara hutang atau dia minta uang ke orang tuanya agar diberikan kameranya dan sebagainya, tapi skillnya itu masih biasa-biasa saja, maka biasanya itu tidak akan sukses. Itu sangatlah sulit. Mengapa? Karena
sudah saya rasakan sendiri ketika harus menunggu ini itu baru memulai, itu kita tidak akan memulai. Tapi jika kita menggunakan apa yang sudah kita miliki, maka kita akan segera bertindak dan segera menghasilkan. Selain itu, saya sudah merasakan sendiri belajar berbisnis sudah beberapa tahun yang lalu, dan saya memang merasakan hal itu. Jadi jika Anda ingin berkembang, manfaatkan apa yang ada sekarang, apa yang Anda punya, manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Nanti ketika Anda sudah sukses, ketika Anda sudah menghasilkan, Anda bisa membeli peralatan-peralatan untuk memperbaiki kualitas video Anda. Nah, itu semuanya dilakukan dengan bertahap, tidak harus dilakukan dalam sekali waktu. Semoga ini menginspirasi Anda, dan terima kasih bagi Anda yang menyimak video ini sampai akhir. Pastikan Anda klik tombol like dan sampaikan pendapat Anda tentang ide konten YouTube ini di kolom komentar.